Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Banggar Kreatif, Gadget Banggar Kreatif yang dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berada di rumah Pak Satoha, seorang seniman tradisional, tepatnya di Dusun Gaplek, Desa Sudika, Kecamatan Panti. Dan kebetulan malam hari ini kita bertemu dengan salah satu pegiat seni juga, yaitu Pak Suyatman, seorang dalang. Saya Suyatman. Saya lahir tahun 1958 di Desa Gememas, Kecamatan Gememas, Kabupaten Jember. Latar belakang saya adalah seorang militer. Saya jadi masuk tentara tahun 77. Pensiun tahun 2008. Mulai kecil sering diajak bapak saya kalau ada tontonan wayang kulit nonton. Oh, lama-lama seneng menjadi bahkan sampai saya bisa gambar wayang tanpa ada yang menuntut. Saya dalang juga otodidak, tidak belajar kepada siapapun. Jadi saya belajar dari pertama kaset karena sering nonton, kemudian mencari sendiri untuk suluk-suluk itu di situ diawali mulai tahun 98. Padi itu adalah Persatuan Pedalangan Indonesia. Ini mulai pusat sampai dengan daerah. Kebetulan saya sendiri pengurus Pepadi Kabupaten Jember sebagai wakil ketua. Ini ya karena seni tradisional, terutama wayang kulit. Ini memiliki makna yang sangat dalam, yang adiluhung. Artinya apa? Wayang kulit adalah penggambaran orang hidup, mulai dalam kandungan, lahir, dewasa, tua sampai meninggal dunia. Kalau tidak sebelum pergelaran mulai itu namanya gending patalon atau gending talu. Ini ibarat manusia dalam kandungan. Kemudian padunya jam 9:05 atau 10 menit itu dimulai pergelaran. Artinya manusia lahir itu 9 bulan 5 hari atau 10 hari. Kemudian dalam cerita wayang itu berarti rentetan kelahiran manusia sampai dari mulai belum lahir sampai meninggal. Pulang, ya, betul. pulang. Jadi melihat kondisi sekarang karena masyarakat kita udah terkontaminasi oleh budaya-budaya asing ya, sehingga mau mempelajari budaya Jawa ini kayaknya gengsi.
Tetapi ini tantangan kita bersama, makanya di sini saya masuk langsung terjun di pedalangan. Saya berupaya keras bagaimana wayangnya dicintai lagi oleh anak-anak generasi penerus. Karena Pak Eman ini orang luar negeri aja menggandrungi seni kita sendiri mau meninggalkan. Kita sambung lagi Pak Satoha. Ini Pak Satoha ini pegiat seni kita yang selama ini saya kenal sudah agak lama ya Pak Satoha ya. Beliau ini orang yang bersemangat terus menerus melestarikan budaya Indonesia ya. Pak Satoha, apa sih sebenarnya yang membuat alasan sampean itu terus menerus melakukan pelestarian budaya Indonesia ini? Padahal ya cara duit wis ora duit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam pertemuan ini kok sangat bisa saya tekan sakral ya. Bicara tentang seni budaya itu merupakan suatu memang kita di mana itu berarti itu semuanya budaya itu tidak lepas dari budaya. Ya, budaya. Karena dengan budaya kita itu pertahankan, Pak. Dengan adanya sekarang itu bisa dikatakan budaya, larinya ke seni. Selayaknya generasi bangsa ini mempertahankan. Harus, Pak, harus. Kalau itu ditinggalkan, Pak, akan rusak nanti. Tunggu waktu nanti. Katanya Pak Karman ini ya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang berbudaya. Bangsa yang berbudaya, karena budaya itu merupakan daripada bangsa itu sendiri. Bagaimana spesifik spesial kenapa jenengan terus bersemangat terus itu? Padahal orang lain sudah lagi sedang tidak menganggap seni tradisional itu hampir punah ini ya. Pak Satoha apa positif saja ada. Ada apa sebenarnya? Itulah sulit kita jawab dengan bahasa. Karena itu jiwa. Kita memikirkan di mana kita tumbuh. Itulah budaya kita di situ. Yang saat ini itu masih oleh orang-orang yang berkuasa atau orang pemerintahan itu masih dilihat sebelah mata. Inilah yang saya pertahankan. Terima kasih Pak Satoha. Baik, Banggar Kreatif, dimanapun Anda berada. Itu tadi ada sebuah pelajaran yang luar biasa dan sangat penting yang sudah disampaikan oleh Pak Yatman dan Pak Toha. Pertama adalah Pak Yatman adalah pegiat seni budaya Indonesia. Hobi khusus dia tekun di dunia perwayangan, di mana perwayangan menurut Pak Yatman tadi adalah rentetan cerita manusia sebelum lahir sampai dia kembali. Mulai daripada dia Mas Kumambang sampai pada Pucung. Ya, ada 12 rentetan kehidupan manusia kalau tak salah ya Pak. Mulai dari Mas Kumambang, Kinanti dan Mejil dan sebagainya, Bambang Duo dan sebagainya ya kalau itu lengkap. Artinya bahwa bangsa Indonesia ini memiliki nilai seni ajaran adiluhung yang memang itu patut dipertahankan. Sehingga mungkin dua orang tokoh seniman Jember ini terus-menerus berusaha sekalipun di dalam gempuran arus globalisasi, arus komunikasi yang luar biasa. Tapi beliau berdua terus putar Pak Satoha ya. Tetap semangat Pak Satoha ya. Baik, Indonesia kuat bersama budayanya sendiri. Banggar Kreatif, channel peradaban. Namanya Mas Tegar, asalnya mana? Karangduren ya. Sampai sekarang masih sekolah. Masih sekolah di mana Mas? Di SMA Bima. Ya, SMA Bima Mulu. Mas, seusia sampean ini biasanya kan senangnya musik-musik dari luar tuh Mas ya. Kenapa sampean kok milih kendang malah? Memang dari kecil Pak, dari TK. Kalau itu buatan nggak tergiur dengan yang musik dari luar. Malah seneng jaranan, janger apa? Sampai lebih khusus apa? Jaranan atau apa? lebih khusus ke gamelan daerah. Apa ini? Banyuwangi, Gandrung. Oh iya. Mas Tegar memulainya belajar sejak usia berapa? Sejak usia 5 tahun. Oh, boleh dijelaskan belajarnya pada siapa? Belajar dulu. Kan aja belajarnya pada siapa? Belajar sendiri atau belajar sendiri. Belajar sendiri ya. Setelah itu punya pengalaman. Setelah itu punya pengalaman. Apa pengalaman sampean sebagai tukang kendang yang paling sampean terkesan? Ya waktu dulu memang pernah ngamen. Ngamen di mana? Di lingkungan desa sekitar. Pakai kendang. Ya pakai kendang sagrup anak-anak itu. Mas Dadang. Mas Dadang. Asalnya mana? Dari Kepulauan Jejer. Kepulauan Jejer. Iya. Jejer ya. Berarti Buluan. Sejak kapan Mas Dadang belajar kendang? Mulai SMP kelas 2. SMP kelas 2 gitu. Kalau saya itu mungkin turunan. Dari bapak saya itu memang punya jaranan, terus bapak saya juga punya paguyuban juga, kesenian. Terus turun ke saya.
Kebetulan bapak saya juga pengendang juga. Pengendang juga. Pernah grogi di mana itu? Waktu itu kan kuda lumping ya Pak. Udah lumbeng ya. Jadi saya itu disuruh ngendang pertama kali ya. Gimana itu? Pertama kali, pengalamannya pertama kali gimana? Salah atau gimana? Atau dilelokno wong? Hah? Pasti itu Wah, dimarahin. Menendang merentos. Iya, dimarahin. Tapi sekarang Dulu sama Toha juga. sama Toha juga? Iya dulu. Iya. Kalau menurut saya, ini pengetahuan saya ya Pak. Iya. Kalau jaranan itu kan tontonan juga tuntunan. Tontonan juga tuntunan. Iya, Wah, luar biasa ya. sebenarnya jaranan itu ajaran Kanjeng Sunan, bukan kok, dan belajar sing tenanan, bukan kok. Nah, kenapa ada orang Coba tadi filosofi jaranan itu apa? Jadi jaranan itu ajaran Kanjeng Sunan. Ajaran Kanjeng Sunan. Nah, Ya. iya, Terus itu yang saya mengetahui. Nah, kenapa ada gong, kenapa ada kenong, kenapa ada kendang, ada slompret juga. Itu semua saya tahu. coba bisa dijelaskan nggak? Nah. Sepintas dulu alat-alat itu. Misalnya apa? Kenong apa? Biasa. Apa ada hubungannya? Nang ning, nang nong, nanggung, itu ada hubungannya? Ada. Oh ya, apa? Jadi itu begini, Pak. Gong ketika manusia itu lahir di dunia pasti belum dunung. Ya. Nong Nong, belum dunung. Belum dunung, ya. Nah, masih kecil. Belajar. Nah. Ayo, kendang, ndang dunung marang sing kuwasa mumpung durung slompret muni. Nah, filosofinya itu. Sebelum kematian datang. Baik, Mas Dadang terima kasih, Mas Tegar juga terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat membawa seni tradisional Indonesia yang tentunya mempunyai nilai adiluhung. Tadi sedikit dijelaskan oleh Mas Dadang, itu ada nang ning nanggung, ya kan? Tenang ning bali nang sing agung. Nang kene nang kono kabeh bali nang sing agung. Dang, kendang, letak. Dang bali nang sing agung. Apapun yang dilakukan oleh manusia pada gilirannya akan kembali juga kepada yang kuasa. Baik, Bangker Kreatif, DS Bangker Kreatif dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akhiri. Terima kasih Mas Dadang, terima kasih Mas Tegar. Semangat. Kita kembali Bangker Kreatif Channel Peradaban.